1,74 miliar dolar Amerika. Kepala BPS Suharyanto menjelaskan, surplus neraca perdagangan di sepanjang tahun 2020 didorong oleh nilai ekspor di sepanjang tahun 2020 sebesar 163,31 miliar dolar, sedangkan nilai impor sebesar 141,5 miliar dolar. Capaian surplus sepanjang tahun juga didorong surplus pada bulan Desember 2020 yang mencapai 2,1 miliar dolar. Di mana Kepala BPS Suharyanto mengatakan surplus neraca dagang pada Desember 2020 didorong oleh nilai ekspor pada Desember 2020 tercatat sebesar 16,54 miliar dolar dan nilai impor tercatat 14,44 miliar dolar. 44 miliar, sehingga pada bulan Desember tahun 2020 Indonesia mengalami surplus sebesar 2,1 miliar. Kembali, posisi ekspor pada bulan Desember ini sangat menggirakan karena secara mantuman ekspornya meningkat 8,39% dan secara Y-on-Y meningkat 14,63% karena adanya peningkatan ekspor dari pertanian, industri maupun dari tambang. Sementara impor pada bulan Desember ini meningkat 14% mantuman. Meski nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor keseluruhan tahun, namun ekspor Indonesia pada tahun 2020 ini masih turun bila dibandingkan dengan nilai ekspor di sepanjang tahun 2019. Penurunannya mencapai 2,61% secara tahunan. Sementara nilai impor di sepanjang tahun 2020 juga mengalami penurunan, bahkan penurunannya cukup dalam, yaitu sebesar 17,34% secara tahunan. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik menilai kinerja perdagangan Indonesia di 2020. Ini terkait dengan rilis dari data BPS pada pekan lalu, di mana di Desember ini lagi-lagi neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus. Dan untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami atau sudah bergabung melalui via Zoom. Ada dua orang narasumber. Yang pertama ada Ibu Sinta Wekamdani yang merupakan Wakil Ketua Umum Apindo. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Sinta, selamat pagi. Apa kabar, Bu? Selamat pagi, baik David. Apa kabar? Kabar baik juga Ibu Sinta. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Kemudian juga ada Bapak Peter Abdullah yang merupakan Ekonom Core Indonesia. Pak Peter, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Selamat pagi, alhamdulillah kabar baik, Mas. Terima kasih Pak Peter sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita menarik pagi ini menilai kinerja perdagangan Indonesia di 2020. Saya ke Ibu Sinta terlebih dahulu, pandangan dari para pelaku usaha Ibu Sinta dengan capaian surplus neraca dagang Indonesia di tahun 2020, Bu. 21,74 miliar dolar Amerika Serikat dan ini merupakan posisi tertinggi sejak 2011 yang lalu meskipun di sepanjang 2020 lebih didominasi oleh kondisi pandemi. Ibu Sinta. Iya. Terima kasih David. Jadi mungkin ya kita patut mensyukuri bahwa kita bisa punya surplus perdagangan dan kontribusi surplus neraca perdagangan ini bisa mencegah defisit yang lebih dalam ya pada current account nasional sehingga mencegah juga kontraksi ekonomi nasional yang lebih dalam. Jadi secara tidak langsung kontribusi surplus ini mendukung terciptanya lebih stabilitas mungkin makroekonomi nasional meskipun kita dalam kondisi technical recession. Nah ini saya rasa sangat penting sebagai basis untuk menciptakan pemulihan ekonomi yang lebih stabil. Namun kita mesti melihat, David, sebenarnya kenapa nih kita bisa dapat surplus tersebut. Nah kalau kita lihat memang di sisi nasional ya penyebab terbesarnya itu adalah kontraksi permintaan bahan baku dan bahan penolong ya. Jadi sepanjang 2020 ini itu kita ketahui dengan adanya pandemi memang sektor manufaktur kita tuh belum bisa kembali belum bisa normal. Jadi dia menurun cukup signifikan. Jadi ada kontraksi besar pada kinerja sektor manufaktur nasional yang merupakan juga importir utama atas bahan baku dan bahan penolong. Selain itu juga di sisi produktivitas ekspor nasional terdapat juga faktor peningkatan ekspor besi baja nasional sepanjang pandemi. Namun secara agregat memang perdagangan pada kategori misalnya saya contohkan ya iron and steel itu HS72 ya tidak pernah menciptakan surplus perdagangan yang cukup signifikan untuk Indonesia karena pada saat yang sama
kita juga mengimpor beberapa jenis besi baja yang tidak diproduksi di dalam negeri. Di sisi internasional memang penyebab terbesarnya adalah peningkatan permintaan terhadap komoditas mentah, dan ini kalau kita lihat seperti CPO, batu bara, ya, ini harganya cukup melonjak di kuartal 3 2020 juga. Jadi ini kalau kita melihat memang permintaan seperti emas juga, ya, itu ada pelonjakan tajam di kuartal 2 dan kuartal 3 2020. Ini mendorong tentu saja peningkatan permintaan sebagai instrumen investasi risiko rendah, jadi safe haven. Jadi kalau kita lihat ini memang beberapa elemen ini, baik itu dari supply dan demand, ini juga mempengaruhi dari segi surplus yang perdagangan yang kita ada saat ini. Nah, kalau kita lihat dari penurunan import yang sebesar hampir 17,3%, ini sebenarnya di import 2020 itu kita tidak lagi melihat import komponen, misalnya ya, komponen kendaraan dalam top 5 komoditi import kita di 2020, ya, jadi komponen-komponen ini. Karena padahal kalau dalam kondisi yang normal itu tiap tahunnya kita melakukan import komponen kendaraan itu dalam jumlah besar untuk pendukung industri otomotif. Jadi kita melihat juga ini ada perubahan dari segi karena demand-nya yang jadi ini juga mempengaruhi import daripada yang biasanya top imported komponen untuk Indonesia. Dan kita juga lihat seperti tadi saya katakan untuk besi baja juga karena minimnya pembangunan infrastruktur konstruksi, contohnya LSP, roofing, itu juga mempengaruhi dari segi import bahan penolongnya. Ya. Nah, tapi itu saya mau tambahin sedikit, tapi kalau kita lihat ada import yang lebih signifikan, yaitu untuk seperti alat optik, kemudian industri telekomunikasi, ini untuk membantu industri telekomunikasi, ya, yang lebih stabil. Jadi ini juga kelihatan, jadi ada beberapa juga peningkatan di import yang untuk jenis-jenis barang tertentu. Baik, Ibu Sinta, saya ke Pak Peter terlebih dahulu. Pak Peter, kalau kita lihat dari segi struktur begitu, yang membangun dari surplus perdagangan, kemudian juga dari sisi ekspor dan impor, di mana di sini terjadi penurunan impor, Pak. Apa yang bisa kita cermati dari data ekspor impor ini, Pak Peter, yang mendorong surplus perdagangan di Desember atau secara keseluruhan di 2020? Iya, tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Bu Sinta, ya, secara cukup mendetail tadi, bahwasanya surplus neraca perdagangan kita pada tahun 2020 itu utamanya disebabkan oleh penurunan impor yang jauh lebih besar dibandingkan dengan penurunan ekspor, ya. Nah, penurunan ekspor itu tertahan oleh karena perbaikan demand dan perbaikan harga, ya. Nah, kita tahu pada mulai dari kuartal 3 itu permintaan dan harga dari komoditas yang merupakan ekspor utamanya kita itu mengalami kenaikan, ya, seperti CPO, batu bara, emas, nikel. Ya, ini akhirnya menyebabkan ekspor kita walaupun masih mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2019, tetapi penurunannya menjadi lebih kecil. Nah, sementara di sisi lain impor kita mengalami penurunan yang jauh lebih tajam, ya, karena memang aktivitas sosial ekonomi kita di tahun 2020 itu terpengaruh oleh pandemi. Ya, tadi Bu Sinta menjelaskan bagaimana misalnya impor komponen untuk otomotif itu mengalami penurunan yang sangat drastis, ya. Selama ini kan kita melakukan impor yang sangat besar untuk produk-produk otomotif, ya, khususnya komponen, ya, untuk kita, ya, misalnya untuk dirakit di Indonesia. Tetapi dikarenakan memang terjadi penurunan yang sangat luar biasa di industri otomotif, ya, pada tahun 2020 besarnya jumlah komponen yang kita impor mengalami penurunan yang sangat dalam.
Baik, tadi Anda sebutkan dari sisi komoditas ini adalah salah satu faktor yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap catatan surplus neraca dagangan di Desember begitu. Apakah secara siklus ada atau tidaknya pandemi, biasanya kontribusi dari komoditas ini memang cukup besar di penghujung tahun seiring dengan permintaan, kemudian juga adanya musim dingin di beberapa negara tujuan dari ekspor Indonesia, Pak Peter? Saya lihat kenaikan ini bukan dikarenakan siklus tahunan ya. Ya misal batu bara, ya kenaikan harga batu bara itu dipengaruhi juga oleh meningkatnya ketegangan hubungan dagang antara Cina dan Australia. Ya, kita tahu ada perang dagang tanda kutip antara Cina dan Australia ya, terkait dengan pengenaan tarif ya oleh Cina terhadap produk batubara kokas khususnya ya, batubara kokas dari Australia yang kemudian memicu kenaikan harga batubara secara keseluruhan ya, itu salah satunya ya. Dan demikian juga dengan CPO ya, kalau nikel kita tahu sendiri bagaimana kebijakan Indonesia untuk membatasi atau bahkan melarang ekspor nikel itu menyebabkan kenaikan harga nikel yang sangat luar biasa. Jadi menurut saya kenaikan ini bukan sebuah siklus tahunan ya yang akan segera menurun ya setelah siklusnya lewat, tetapi kita bisa berharap bahwasanya kenaikan ini masih akan bertahan selama tahun 2021 ini. Dengan demikian kita bisa berharap kondisi yang menguntungkan di neraca perdagangan kita ini masih akan kita alami sampai akhir tahun 2021. Baik. Ibu Sinta, Pak Peter menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa telah bersama kami, Marga Rivi akan segera kembali sesaat lagi.